Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan lebah, serangga penyengat penghasil madu. Tahukah teman-teman semua, Indonesia kaya akan keberagaman hewan dan juga tumbuhan. Potensi alam yang dimiliki Indonesia menjadikannya negara dengan sejuta kekayaan yang menyimpan keanekaragaman hayati. Namun tidak semua jenis hewan dilindungi, sehingga ada beberapa jenis hewan yang terancam punah. Contohnya lebah, merupakan salah satu dari 20.000 kekayaan hewan di Indonesia. Lebah merupakan hewan yang tidak termasuk yang dilindungi, karena populasinya yang terhitung besar teman-teman. Serangga yang satu ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk Indonesia sendiri, lebah terbagi menjadi 3. Yang biasa kita temui adalah lebah hutan atau Apis dorsata, kemudian lebah lokal Apis cerana, dan lebah madu Apis mellifera. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lebah hutan atau dorsata. Jenis lebah ini belum dapat dibudidayakan karena masih hidup secara alami di hutan teman-teman. Jika kehidupan lebah di hutan dibudidayakan bukan di tempat asalnya. Jika kehidupan lebah hutan dibudidayakan bukan di tempat asalnya, dapat merusak ekosistem hutan. Lebah hutan dapat ditemui di kawasan yang masih memiliki hutan, seperti hutan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Lebah hutan juga merupakan salah satu jenis lebah yang menyengat teman-teman. Saat lebah merasa terancam, maka ia akan melindungi dirinya dengan menyengat. Meski demikian, lebah hutan memiliki kontribusi besar bagi masyarakat sekitar hutan dalam menghasilkan madu hutan. Kemudian jenis lebah yang kedua adalah lebah lokal atau cerana. Lebah yang satu ini merupakan jenis lebah yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat pedesaan. Meski produktivitas lebah lokal tergolong rendah, namun lebah ini menjadi kegiatan sampingan masyarakat pedesaan karena harganya yang relatif murah. Di samping itu, lebah lokal juga mudah didapatkan. Madu yang dihasilkan memang tidak sebanyak lebah jenis lainnya, namun khasiat yang didapat dari madu lebah lokal mampu meningkatkan daya tahan tubuh layaknya madu dari jenis lebah lain. Kemudian jenis lebah yang ketiga adalah lebah madu atau mellifera. Lebah madu merupakan jenis lebah yang sengaja dibudidayakan untuk dipanen hasil madunya. Lebah madu menghasilkan madu dalam jumlah yang banyak teman-teman. Jenis lebah ini tidak menyengat layaknya lebah hutan. Jika kalian bertemu dengan lebah madu, tidak perlu takut disengat. Tidak hanya sebagai penghasil madu terbaik, karena keramahan lebah madu, budidaya lebah madu seringkali dijadikan sebagai tempat wisata, seperti Taman Wisata Lebah Madu di Cibubur atau dikenal dengan Pusat Madu Apiari Pramuka. Kalian dapat menyaksikan dan merasakan secara langsung bentuk lebah madu. Kemudian secara umum, lebah merupakan makhluk teratur ketika melakukan aktivitas. Serangga penyengat ini dikenal hidup berkoloni. Dalam satu koloni, terdapat 60-70 lebah yang terdiri dari lebah ratu, lebah pejantan, dan lebah pekerja. Meski dalam satu sarang terdapat begitu banyak lebah, mereka dapat hidup teratur teman-teman dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Meskipun banyak jumlahnya, tapi mereka disiplin dan tetap teratur untuk mengerjakan tugasnya mereka. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang mengenal kehidupan lebah, serangga penyengat penghasil madu. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan semangat dan juga memberikan motivasi, serta bisa memberikan edukasi untuk kalian semua. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita jumpa lagi dengan tema-tema yang menarik dan juga unik, serta bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.